itu udara di desa Jatisari terasa aneh. Dingin bukan cuma karena angin malam, tapi seperti ada sesuatu yang berhembus diam-diam dari balik pepohonan bambu yang berdiri di sisi utara pasar desa. Jam dinding di pos ronda sudah menunjukkan pukul 11 lewat sedikit, tapi masih terdengar suara kompor kecil menyala di ujung jalan pasar. Di sanalah satu-satunya gerobak yang masih buka di jam segitu, dengan papan kayu besar bertuliskan Martabak Bang Darto, lezat bikin ketagihan. Lampu neon putih di atas gerobak itu berkedip pelan, sesekali mengeluarkan suara tik-tik-tik kecil. Di bawah cahaya remang itu, terlihat seorang pria paruh baya berdiri membelakangi jalan. Bahunya lebar, bajunya kumal, tapi bersih. Di tangannya, adonan martabak diputar-putar, lentur dan halus, lalu dijatuhkan ke atas wajan datar yang sudah panas. Begitu adonan itu menyentuh minyak, suara ses terdengar nyaring, disusul aroma harum gurih yang langsung menyerbu hidung siapapun yang lewat. Wangi itu nggak main-main. Harumnya bukan seperti martabak biasa. Ada sensasi aneh, seperti campuran mentega, daun pandan, dan sesuatu yang entah apa. Bikin kepala ringan dan perut langsung keroncongan. Orang-orang bilang, wangi itu bisa kecium bahkan sampai ke rumah Pak Lurah, yang jaraknya hampir setengah kilometer dari pasar. Martabak Bang Darto memang terkenal. Siapapun yang pernah nyicipin pasti bilang rasanya beda. Lembut, gurih, manisnya pas, dan bikin nagih. Banyak warga bilang martabak itu kayak punya rasa yang hidup. Bahkan ada yang bercanda, katanya sekali makan martabak Bang Darto gak bakal mau makan martabak lain. Tapi bukan cuma itu yang bikin orang penasaran. Bang Darto sendiri termasuk orang yang jarang bicara. Kalau pagi gak pernah kelihatan di pasar, padahal pedagang lain biasa belanja bahan-bahan di situ tiap hari. Orang gak pernah lihat dia beli telur, tepung, minyak, atau bahan apapun. Tapi anehnya, stoknya gak pernah habis. Setiap malam, gerobaknya selalu siap, lengkap dengan semua bahan segar. Ada yang sempat bilang mungkin dia punya pemasok khusus, tapi warga Jatisari tahu, di desa kecil ini gak ada distributor bahan seperti itu. Kalau mau beli bahan, ya harus ke pasar, dan kalaupun dia pesan dari kota, pasti ada mobil yang datang. Tapi nggak pernah ada yang lihat mobil bawa bahan ke rumah Bang Darto. Rumahnya sendiri terletak di pinggiran desa, dekat hutan bambu yang dianggap angker oleh warga. Katanya, di sanalah dulu tempat orang-orang zaman dulu ngalap berkah atau mencari pesugihan. Sejak kecil, anak-anak dilarang main ke arah sana. Bonyak Sarita, katanya di malam hari sering terdengar suara gamelan dari tengah hutan, atau bayangan besar melintas di balik pepohonan. Meski begitu, Bang Darto tetap jadi sosok yang disukai warga. Orangnya sopan, murah senyum, dan gak pernah marah. Dia sering ngasih martabak gratis ke anak kecil atau ibu-ibu yang gak punya uang. Tapi entah kenapa, tiap kali dia senyum, ada yang merasa janggal. Senyumnya lebar, tapi matanya gak ikut tersenyum. Mata itu tenang, tapi dalamnya terasa dingin, kayak gak punya emosi. Dan satu hal yang paling diingat semua orang, setiap malam Jumat Kliwon, Bang Darto gak pernah jualan. Bukan karena capek, tapi karena katanya dia perlu waktu untuk diri sendiri. Kalau ada orang nekat datang ke rumahnya di malam itu, pintunya pasti terkunci rapat, lampunya padam, dan suasana di sekitar rumahnya terasa berat, seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Suatu malam, kira-kira 3 hari sebelum malam Jumat Kliwon, seorang pemuda bernama Tono yang baru pulang dari luar kota mampir ke pasar. Dia belum pernah nyicip martabak Bang Darto, tapi sudah sering dengar cerita dari teman-temannya. Karena perut lapar dan hidungnya kecium aroma gurih itu dari kejauhan, Tono pun jalan cepat menuju gerobak. Pas dia sampai, suasananya sepi banget. Cuma ada Bang Darto yang berdiri di balik gerobak, sedang memutar adonan di udara. Di sekitarnya, tak ada satu pembeli pun. Padahal, jam segitu biasanya masih ada beberapa orang nongkrong sambil nunggu pesanan. Tono sempat ragu, tapi aroma martabak itu benar-benar bikin perutnya minta ampun. "Bang, 1 martabak telur ya," katanya sambil nyengir. Bang Darto menoleh pelan. Senyum muncul di bibirnya, tapi tatapannya lama banget, kayak menelusup ke dalam wajah Tono. "Telur 1. Iya, bisa," katanya lirih. Suaranya berat, serak, tapi tenang. Tangannya mulai bergerak enggulen edonan. Tapi Tono memperhatikan sesuatu yang bikin dia agak ngeri.
tangan Bang Darto warnanya nggak seperti tangan biasa. Agak kehijauan, urat-uratnya menonjol besar, dan kulitnya kasar kayak batu. Setiap kali adonan kena tangannya, adonan itu kelihatan bergetar sedikit, kayak bergerak sendiri. Tono pikir mungkin cuma bayangan lampu, tapi waktu dia perhatiin lagi, gerakan adonan itu nggak normal. Kadang membentuk gelembung kecil, kadang memanjang kayak napas orang yang sedang tidur. Bang Darto sadar Tono memperhatikan. Dia cuma senyum pelan dan bilang, "Jangan kaget le, adonan iki urip nganggo resep lawas, warisan simbah, terjemahan. Jangan kaget nak, adonan ini hidup, pakai resep lama, warisan kakek." Tono ketawa kecil, mencoba nggak takut. "Hidup? Gimana bang?" Maksud Bang Darto menatap adonan itu lama, lalu menjawab pelan, "Selama dijaga, dia bakal terus nurut." Tono nggak ngerti maksudnya, tapi dia nggak mau mikir aneh-aneh. Setelah martabak matang, Bang Darto melipatnya rapi dan memotong jadi 4 bagian besar. Aroma yang keluar benar-benar gila. Harumnya bikin lidah bergetar. Ketika Tono nyicip gigitan pertama, dia langsung merem, rasanya empuk banget, gurihnya pas, dan anehnya ada sensasi hangat menjalar dari tenggorokan sampai dada. "Wah, ini enak banget bang, serius, kayak martabak rasa daging ayam sama rempah, tapi nggak ada dagingnya," kata Tono. Bang Darto cuma senyum tipis. Rasa itu tergantung siapa yang makan. Kadang bisa manis, kadang bisa pahit. Tono nggak terlalu paham maksudnya. Tapi waktu dia bayar, Bang Darto sempat menahan tangannya sebentar. "Nah, kalau malam Jumat Kliwon, jangan keluyuran di sini. Apalagi dekat hutan bambu. Bahayane ora kanggo sapa we. Bahayanya nggak pandang siapapun." Tono cuma ngangguk. Mikir Bang Darto mungkin cuma percaya hal mistis kayak kebanyakan orang desa. Tapi setelah malam itu, ada hal yang aneh. Waktu Tono balik ke rumah saudaranya, perutnya terasa penuh banget, padahal baru makan 2 potong. Di cermin, matanya tampak sedikit merah, dan di ujung lidahnya, ada rasa logam samar yang gak hilang-hilang sampai dia tidur. Sementara itu, di pasar, lampu gerobak Bang Darto masih menyala. Dia berdiri sendirian, menatap adonan yang tersisa di mangkuk besar. Adonan itu bergetar pelan, lalu dari permukaannya muncul gelembung kecil yang pecah satu persatu. Dari setiap pecahan itu, keluar bau aneh. Bukan wangi tepung atau mentega, tapi bau seperti darah segar. Bang Darto mendekatkan wajahnya ke mangkuk, lalu berbisik pelan, "Wis warek tuh, sudah kenyang, kan?" Adonan itu berhenti bergetar, seolah mengerti. Lampu gerobak berkedip sekali, lalu mati. Keesokan paginya, beberapa warga yang lewat pasar heran karena menemukan ceceran adonan kering di dekat drainase pasar. Bentuknya aneh, seperti bekas tangan kecil yang menempel di tanah, tapi terlalu kecil untuk ukuran manusia. Mereka pikir itu cuma sisa jualan, tapi salah satu ibu yang lewat bilang pelan, "Iki dudu adonan biasa. Iki ngegeresek, kayak ana sing nyusup nangen jero. Ini bukan adonan biasa. Ini berdesis, kayak ada yang hidup di dalamnya." Sejak hari itu, beberapa warga mulai ngerasa aneh. Tiap malam, menjelang tengah malam, angin di sekitar pasar suka bawa wangi martabak, meski gerobak Bang Darto belum buka. Kadang bau itu muncul pas semua orang udah tidur. Ada yang bahkan ngaku lihat bayangan seseorang berdiri di depan gerobak kosong, ngulen adonan padahal Bang Darto belum datang. Namun warga tetap nggak berani ngomong aneh-aneh, karena siapapun yang ngomong jelek soal martabak Bang Darto, pasti kena sial kecil. Ayamnya mati, uangnya hilang, atau rumahnya kedatangan ular tanpa sebab. Malam Jumat Kliwon semakin dekat. Dan seperti biasa, Bang Darto bilang ke orang-orang kalau malam itu dia libur jualan. Tapi anehnya, dari rumahnya yang di tepi hutan, justru terdengar suara wajan beradu dan aroma martabak yang semakin kuat. Beberapa warga yang lewat malam itu menutup hidung dan mempercepat langkah. Salah satu dari mereka sempat dengar suara berat dari arah hutan, seperti seseorang tertawa pelan di antara desir angin bambu. "Hahaha Darto, enak ta martabake?" Dan sejak malam itu, setiap kali orang lewat dekat rumah Bang Darto, mereka bilang ada bau martabak yang gak wajar, harum, tapi bercampur amis, seperti darah yang baru keluar dari tubuh hangat. Tidak ada yang berani tanya dari mana Bang Darto dapat bahan-bahannya, karena semua orang di desa Jatisari tahu
beberapa hal lebih baik dibiarkan jadi misteri. Malam itu langit di atas desa Jatisari tampak kelabu. Awan tipis menutupi bulan, dan udara lembab terasa menggantung di jalanan desa yang sepi. Lampu-lampu jalan berkelip lemah, seperti nyaris padam. Dari jauh, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Di tengah keheningan itu, aroma gurih yang menggoda muncul samar-samar dari arah pasar lama. Wangi yang menembus hidung dan membuat perut yang kosong langsung bereaksi. Raffi, pemuda berumur 22 tahun yang baru datang dari Surabaya, baru saja selesai mandi di rumah pamannya. Hari itu ia datang ke Jatisari karena diminta bantuin saudaranya mengurus lahan sawah. Awalnya ia malas, tapi karena liburan kuliah panjang, ia setuju. Siapa sangka, malam pertamanya di desa ini malah terasa nggak biasa. Setelah selesai nonton TV bareng pamannya, perutnya terasa keroncongan. Ia lihat jam dinding, sudah hampir jam 11 malam. Pikirnya, di desa pasti sudah nggak ada warung yang buka. Tapi aneh, dari jendela rumah, angin malam membawa aroma gurih yang kuat banget. Seperti telur, daun bawang, dan minyak panas. Wah, siapa yang masak jam segini? Wangi banget, gumamnya. Pamannya yang duduk di kursi kayu, menatap sekilas. Wangi martabak itu, Vi, pasti dari pasar. Tapi kalau bisa jangan keluar sekarang, ya. Sudah malam. Loh, masih deket ini, Paman. Cuma mau beli martabak sebentar. Pamannya menatap agak lama sebelum menjawab. Suaranya agak pelan. Kalau memang lapar banget, jangan lama-lama. Dan kalau ketemu penjualnya, ojo banyak tanya. Jangan banyak tanya. Raffi hanya ketawa kecil, menganggap pamannya cuma parno. Dia ambil jaket, nyalain senter di HP, dan keluar rumah. Angin malam langsung menyambutnya. Jalanan di depan rumah gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Raffi jalan pelan sambil ngantuk, tapi semakin dekat ke arah pasar, aroma martabak itu makin kuat. Harumnya sampai bikin lidahnya berair. Begitu belok ke jalan pasar, dia langsung melihat gerobak tua berwarna hijau kusam di ujung sana. Lampu neonnya berkedip-kedip, dan suara wajan yang panas terdengar nyaring di tengah kesunyian. Wajah Raffi langsung sumringah. Akhirnya, makanan? Bang Darto berdiri di balik gerobak. Tubuhnya agak bungkuk sedikit. Wajahnya terlihat biasa saja sekilas. Tapi kalau diperhatikan lama, ada yang ganjil, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya terlihat sayu. Seperti nggak pernah benar-benar tidur. Tapi saat Raffi datang, dia langsung tersenyum lebar. Silakan nak, mau martabak manis apa telur? Suaranya berat tapi lembut. Ada aksen Jawa halus di ujung kalimatnya. Raffi tersenyum. Martabak telur aja bang, harumnya bikin lapar banget. Bang Darto mengangguk, lalu mulai bekerja. Tangannya gesit, tapi Raffi yang berdiri di depannya tiba-tiba berhenti bicara. Tatapannya tertuju ke tangan Bang Darto. Tangannya hitam, kehijauan. Urat-urat besar menonjol jelas, seolah menekan kulit dari dalam. Di punggung tangannya tampak bekas luka lama, seperti terbakar. Tapi anehnya, meski tampak kasar dan keras, adonan martabak di tangannya bergerak lentur, bahkan terlihat seperti hidup. Raffi menelan ludah. Cahaya neon membuat kulit tangan itu tampak makin hijau. Pangit tangan abang. Kenapa? Tanya Raffi spontan. Bang Darto berhenti sejenak, menoleh pelan, dan tersenyum samar. Ah, iki bekas kerja zaman biyen nak, kena minyak panas. Ora, usah kaget. Ah, ini bekas kerja dulu nak, kena minyak panas. Jangan kaget. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa bikin Raffi agak ngeri. Raffi hanya mengangguk. Dia perhatikan lagi adonan yang sedang diuleni. Tadi dia yakin adonan itu cuma tepung biasa, tapi sekarang kelihatannya beda. Ada kilauan lembab di permukaannya, bukan seperti air, tapi seperti lendir halus. Saat Bang Darto menarik adonan ke udara, bentuknya melar panjang tanpa putus, lalu jatuh ke meja dengan suara lembut, seperti daging segar yang dilempar ke talenan. Bang, martabak ini jualan tiap malam ya? Tanya Raffi, mencoba mengalihkan rasa aneh. Ya, tiap malam, kecuali malam Jumat Kliwon, jawab Bang Darto singkat sambil menyiapkan wajan. Kenapa bang? Bang Darto menoleh sedikit, lalu tertawa kecil. Hihi, malam itu aku istirahat, ada janji. Janji? Janji sama siapa? Raffi bertanya lagi, masih penasaran. Bang Darto berhenti sebentar. Matanya memandang jauh,
ke arah belakang pasar. Suaranya kemudian pelan banget, nyaris kayak bisikan. Janji sama sing maringi rezeki, janji sama yang memberi rezeki. Raffi nggak ngerti maksudnya, tapi nada bicara itu bikin bulu kuduknya berdiri. Saat martabak mulai matang, aroma gurih semakin kuat. Bang Darto menaburkan bumbu dan daun bawang, lalu mengangkatnya dari wajan. "Coba dulu nak," katanya. Raffi nggak bisa tahan. Begitu martabak disajikan, dia langsung potong satu bagian besar dan masukin ke mulut. Rasanya luar biasa. Gurihnya nggak biasa, bumbunya pas, dan tiap gigitan ada rasa hangat yang menjalar pelan dari lidah ke leher. Tapi di balik rasa nikmat itu, ada sesuatu yang janggal. Di antara gigitan kedua, giginya menyentuh sesuatu yang agak keras, kayak serat kecil atau rambut halus. Ia buka mulut pelan dan lihat, sehelai rambut hitam tipis menempel di ujung potongan martabak. Raffi spontan refleks, "Wah, ada rambutnya bang." Bang Darto menoleh, tapi reaksinya tenang banget. "Oh maaf nak, kadang kebawa dari daun bawangnya." "Nggak apa-apa kan?" katanya santai sambil tersenyum. Raffi pengen protes, tapi senyum Bang Darto itu aneh, seperti terlalu lebar, terlalu lama. "Iya, nggak apa-apa bang," jawabnya pelan, meski di hati mulai nggak enak. Setelah habis setengah martabak, Raffi bayar. "Berapa bang?" 10.000 aja. Murah banget, pikir Raffi. Di kota harga segini paling cuma dapat setengah porsi. Sebelum pergi, Bang Darto sempat bilang pelan, "Kalau pulang nanti, jangan lewat jalan belakang pasar ya nak. Kadang ada sing lewat, kadang ada yang lewat." Raffi hanya tertawa kecil. "Yang lewat siapa bang?" "Setan." Bang Darto nggak jawab. Ia hanya menatap Raffi dengan mata kosong beberapa detik. Lalu senyumnya hilang begitu saja. Raffi langsung pamit. Tapi begitu dia berjalan menjauh, langkahnya terasa berat. Jalan pasar sepi, tapi dari belakang, ia merasa kayak ada yang mengikutinya. Suara langkah kecil, seperti kaki tanpa alas menapak di tanah basah. Ia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Namun ketika ia lihat ke arah gerobak Bang Darto, pria itu sudah nggak kelihatan. Lampu neonnya masih nyala, tapi gerobaknya kosong. Raffi mempercepat langkah. Hatinya mulai nggak enak. Udara malam tiba-tiba jadi dingin banget, dan bau martabak yang tadi harum kini berubah jadi aneh, amis, seperti darah. Sampai di depan rumah pamannya, Raffi langsung masuk dan ngunci pintu. Nafasnya ngos-ngosan. Pamannya yang masih belum tidur menatapnya heran. "Kowe ketemu Darto? Tuh, kamu ketemu Darto ya?" "Iya, paman." "Kok tahu?" Pamannya diam sebentar, lalu bilang pelan, "Aku sudah bilang, jangan keluar malam-malam, apalagi beli makanan dari dia." Raffi beng, "Lo, kenapa memangnya paman?" "Enak banget loh martabaknya." Pamannya menatapnya lama sekali, lalu menjawab lirih, "Enak ya, tapi itu bukan makanan biasa. Setiap yang makan, bakal kebayang-bayang terus. Bau, rasa, bahkan mimpinya pun bisa datang lewat wangi martabak itu." Raffi tertawa kecil, menganggap pamannya cuma menakut-nakuti. "Ah, pamanku ini percaya mistis juga. Pasti cuma rumor." Pamannya hanya menghela napas. "Ya wis, kalau nggak percaya. Tapi nanti kalau kau mimpi ketemu Darto lagi, jangan jawab apapun yang dia bilang." Malam itu Raffi tidur di kamar kecil dekat jendela. Bau martabak masih tercium samar di ujung lidahnya. Di meja, sisa martabak yang dibungkus setengah masih ada. Ia simpan untuk dimakan besok pagi. Tapi sekitar jam 2 malam, Raffi tiba-tiba kebangun. Ada suara pelan dari dapur, seperti suara orang mengaduk adonan. Plok, plok, plok. Awalnya dia pikir itu pamannya yang lagi bikin kopi. Tapi setelah didengarkan lagi, suaranya bukan dari panci atau teko, tapi dari wadah besar seperti baskom. Raffi pelan-pelan bangun, menyalakan senter HP, dan berjalan ke arah dapur. Semakin dekat, suara itu makin jelas. Plok, plok, plok. Iramanya lambat, seperti tangan yang mengulen sesuatu dengan ritme tertentu. Tapi yang bikin jantung Raffi hampir copot adalah, di antara suara itu, terdengar napas berat, seperti orang besar yang bernafas lewat hidung. Dia berhenti di depan pintu dapur, menelan ludah, dan menyorotkan senter. Dapur, tapi di atas meja kayu tua, dia melihat baskom logam kecil. Di dalamnya, adonan martabak yang tadi dibungkus. Tapi sekarang adonannya bergerak pelan, seperti bernafas. Raffi mundur perlahan,
kakinya gemetar. Saat dia hampir menutup pintu, terdengar suara dari arah jendela dapur. Wangi, kowe seneng, tak harum, karena kamu Raffi menoleh cepat. Di luar jendela, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri. Matanya berwarna hijau redup dan senyumnya lebar banget. Raffi teriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya nggak keluar. Dunia seperti berhenti sesaat. Lalu lampu rumah mati seketika, dan aroma martabak itu kembali menyeruak. Kali ini lebih kuat, bercampur bau amis yang membuat perutnya mual. Keesokan paginya, pamannya menemukan baskom adonan itu kering, seperti dijilat habis oleh sesuatu. Tapi yang bikin merinding, di dasar baskom tertinggal sidik jari berwarna hijau kehitaman. Seolah seseorang dengan tangan besar sempat memegangnya malam itu. Dan sejak hari itu, Raffi mulai sering mencium wangi martabak setiap tengah malam. Meski gerobak Bang Darto tidak pernah terlihat lagi di pasar. Malam itu terasa makin aneh. Raffi berdiri terpaku di depan gerobak tua itu. Diterangi cahaya neon putih yang berkedip pelan, seolah ikut bernafas bersama malam. Angin dari arah sawah berhembus dingin, bawa aroma tanah basah dan sedikit bau minyak goreng yang gosong. Tapi di tengah semua itu, aroma martabak Bang Darto masih mendominasi, wangi manis dan gurih yang entah kenapa bikin kepala Raffi berasa berat. Dia masih menatap adonan yang barusan bergerak sendiri di meja kayu usang itu. Bentuknya bulat, tapi setiap kali Raffi ngedip, adonan itu kayak berubah sedikit, mengembang pelan, lalu mengempis. Kayak dada orang tidur yang lagi bernapas. Bang Darto masih senyum. Tangan hitam kehijauannya kini mulai meratakan adonan di atas wajan datar. Bunyi ses terdengar keras saat minyak panas menyentuh adonan. Asap naik perlahan, menggoda hidung siapapun yang berdiri dekat. Tapi Raffi nggak bisa berhenti mikirin hal yang barusan dia lihat, Bang. Suaranya agak ragu. Tadi adonannya kayak gerak sendiri. Ya, Bang Darto menoleh pelan. Matanya agak sayu, tapi dalam banget. Hehehe, iya nah, adonan itu hidup. Resep keluarga kami dari dulu. Hidup. Raffi agak mundur satu langkah. Bingung. Iya, orang Jawa bilang, yen panganan aiso urip, tandane ana roh sing derek. Kalau makanan bisa hidup, berarti ada roh yang ikut menjaga. Ucap Bang Darto sambil menatap wajan, tanpa senyum kali ini. Raffi merinding. Ia nggak ngerti maksud kalimat itu. Tapi cara Bang Darto ngomongnya datar banget, seperti lagi nyeritain sesuatu yang udah biasa. Saat Raffi melirik ke adonan yang sekarang udah berubah jadi martabak, matanya menangkap bayangan hitam kecil melintas cepat di bawah meja gerobak. Dia buru-buru nengok ke arah bawah, tapi cuma ada tanah basah dan bekas minyak tumpah. Bang Darto mulai motong martabak itu jadi beberapa bagian. Setiap potongan mengeluarkan aroma yang makin kuat. Rasanya seperti manis, tapi ada sesuatu yang lain, kayak aroma darah kering bercampur dengan rempah. Ini nak, coba dulu. Gratis, pertama kali. Gak usah bayar, kata Bang Darto sambil nyodorin kotak kertas kecil. Raffi awalnya mau nolak, tapi rasa penasaran ngalahin semuanya. Ia ambil satu potong kecil dan gigit. Lidahnya langsung terasa aneh, enak, gurih. Tapi di ujung rasanya pahit sedikit. Dan setelah ditelan, tenggorokannya berasa panas, Bang. Ini pakai bahan apa ya? Bang Darto cuma senyum. Resep rahasia keluarga, nak. Gak bisa dijelasin. Tapi kalau kamu suka, nanti bisa siring-siring ke sini. Kami buka tiap malam, kecuali malam Jumat Kliwon. Raffi ngangguk pelan, tapi matanya gak lepas dari meja. Di sana, adonan baru yang barusan dia lihat barusan bergerak lagi. Walau gak ada tangan yang nguleni. Kayak sesuatu dari dalam tanah naik pelan, nembus dari bawah meja ke adonan. Sekilas Raffi ngelihat ada bayangan tangan besar kehijauan di bawah meja. Tapi pas dia kelip, udah gak ada apa-apa. Dia makin gak enak. Perutnya tiba-tiba mual. Tapi entah kenapa mulutnya masih pengen makan lagi. Martabaknya enak banget, Bang. Tapi aromanya tuh gimana ya, kayak hidup. Ucap Raffi pelan. Bang Darto ketawa pelan. Hehe, memang hidup, nak. Karena setiap martabak ini ada penunggunya. Raffi berhenti, ngunyah. Tenang, Bang Darto gak jawab langsung. Ia cuma melirik ke arah belakang gerobak. Tempat bayangan hitam besar terlihat sekilas dari pantulan lampu neon. Bentuknya samar, tinggi, dan seolah matanya berwarna hijau redup,
sudah malam. Hati-hati pulangnya nak, kata Bang Darto dengan nada rendah tapi tegas. Raffi buru-buru ngangguk dan pamit. Tapi baru beberapa langkah dari gerobak, dia dengar suara kayak desisan pelan dari belakang. Kayak seseorang lagi bisik-bisik dalam bahasa yang gak dimengerti. Suaranya berat dan dalam. Raffi gak berani nengok sampai di ujung jalan pasar. Dia masih bisa ngerasa aroma martabak itu ngikutin dia. Padahal dia udah jauh dari gerobak Bang Darto. Bau itu nyangkut di jaket, di rambut, di kulit. Kayak gak mau hilang. Sampai rumah saudaranya, Raffi langsung masuk kamar. Tapi perasaan aneh itu masih nempel saat dia buka kotak martabak yang tadi dibungkus. Potongan martabak itu kelihatan sedikit beda. Bagian atasnya kayak berubah bentuk, sedikit menggembung. Dan dari sela-selanya, kayak ada urat kecil berwarna hijau kehitaman. Dia nunduk lebih dekat. "You're right, it's a burger." Perlahan, seperti merayap, Raffi langsung nutup kotaknya. Tapi tangan kanannya tremor. Suaranya tercekat dan bulu kuduknya berdiri semua. "Gila, ini apaan sih?" gumamnya. Tiba-tiba, dari luar kamar, dia dengar suara orang manggil pelan. "Raffi." Suaranya berat banget, bukan suara saudaranya. Raffi diam, deg-degan. "Raffi." Kali ini lebih dekat, kayak dari depan jendela. Dia pelan-pelan ngintip dari celah tirai. Di luar cuma ada jalan sepi dan pepohonan pisang yang goyang kena angin. Tapi di antara batang pisang itu, dia lihat bayangan tinggi banget, mungkin 2 meter, dengan mata hijau redup menyala samar. Badannya besar kayak orang pakai jubah tebal. Tapi pas bayangan itu gerak, tanah di bawahnya ikut bergetar pelan. Raffi mundur pelan, jatuh ke tempat tidur. Keringat dingin mulai keluar dari pelipisnya. Dia pengen teriak, tapi tenggorokannya kaku. Lalu dari kotak martabak di meja, terdengar suara kecil. Glek, glek, kayak ada sesuatu di dalam yang lagi menelan sesuatu. Raffi nutup kupingnya, gak berani lihat. Tapi makin lama suara itu makin jelas. Dia akhirnya buka mata sedikit. Dan di sela kotak itu, dia lihat adonan martabak tadi membesar lagi. Kayak ada yang mau keluar dari dalamnya. Sekilas, terlihat bentuk jari hijau kecil menembus lapisan kulit martabak. Lalu masuk lagi. Tiba-tiba, tok tok tok, suara pintu diketuk keras. "Raffi! Hei, kamu belum tidur? Aku dengar suara dari kamarmu." Itu suara Budi, sepupunya. Raffi langsung lompat dan buka pintu cepat-cepat. Tapi di loop, gak ada siapa-siapa. Lorong rumah gelap, cuma diterangi cahaya lampu minyak di ujung. Dia celingukan, manggil pelan. Bud, gak ada jawaban. Tapi dari ujung lorong, suara langkah kaki berat kedengeran pelan banget tuh. Dak-dak, semakin dekat. Langkah itu berhenti di depan kamar Raffi. Tapi gak ada siapapun di sana. Lalu dari dalam kotak martabak terdengar bisikan kecil, kayak suara seseorang yang ketawa tertahan. Hehehe. Raffi jatuh terduduk, gemetar. Dalam pikirannya cuma satu hal, jangan buka kotak itu lagi. Tapi saat dia lihat ke arah kotak, tutupnya mulai kebuka pelan, padahal gak ada angin. Dan dari celah kecil itu, keluar aroma martabak yang makin kuat, bercampur bau amis dan busuk. Raffi mulai muntah. Dalam ketakutan itu, dia dengar suara dari jendela lagi. Lebih jelas kali ini. "Raffi, wes mangan toh. Saiki giliran aku." Bahasa Jawa itu bikin darahnya beku. "Udah, makan kan? Sekarang gantian aku." Suara itu bukan suara manusia. Dalam gelap, bayangan besar di luar jendela berdiri diam. Dan 2 mata hijaunya menatap lurus ke arah Raffi. Dia langsung lari ke pintu dan kabur keluar kamar. Tapi langkahnya tersandung karpet. Saat dia jatuh, pandangannya sempat melihat ke arah kotak martabak. Kotaknya terbuka penuh, dan di dalamnya bukan martabak lagi. Yang ada hanyalah daging mentah berwarna kehijauan dengan sesuatu yang bergerak pelan di atasnya. Raffi menjerit sekuat tenaga. Tapi jeritanya tenggelam dalam gelap malam Jatisari yang kembali sunyi. Hanya menyisakan aroma martabak yang menggoda perut. Dan entah kenapa, aroma itu makin terasa hidup. Dan di kejauhan, di ujung jalan pasar, lampu gerobak Bang Darto masih menyala, berkedip pelan seperti mata yang menunggu mangsa berikutnya. Malam itu, udara di desa Jatisari terasa lebih berat dari biasanya. Angin malam seperti membawa bisikan-bisikan aneh dari arah hutan bambu. Jam di tangan Raffi menunjuk pukul 12 lewat sedikit. Dan jalanan di sekitar pasar sudah sepi banget.
Hanya satu dua anjing liar yang sesekali menggonggong dari kejauhan. Tapi Raffi nggak peduli. Malam itu dia bener-bener penasaran. Ada sesuatu yang nggak beres sama martabak Bang Darto. Dia bersembunyi di balik warung kosong. Matanya awas ngeliatin gerobak warna hijau kusam yang baru aja ditutup. Dari jauh, dia lihat Bang Darto beresin peralatannya pelan-pelan. Tangan hitam kehijauan itu masih kelihatan jelas, meskipun lampu pasar udah mulai padam satu persatu. Bukannya pulang ke arah rumah, Bang Darto malah dorong gerobaknya ke arah belakang pasar, ke jalan kecil yang jarang dilewati orang. Jalan itu mengarah ke hutan bambu, tempat yang katanya angker dan banyak penunggunya. Ngapain dia ke sana malam-malam? Bisik Raffi, pelan. Rasa takut udah mulai nyerang, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Tanpa mikir panjang, dia ngikut dari jauh. Langkahnya pelan supaya nggak kedengeran. Semakin masuk ke arah hutan, udara jadi makin lembab. Suara jangkrik pelan berganti dengan bunyi daun bambu yang gesekan satu sama lain, menimbulkan suara krek yang bikin bulu kuduk berdiri. Raffi sempat nengok ke belakang. Pastiin gak ada orang lain. Hanya gelap, pekat, dan kabut tipis yang mulai turun. Akhirnya Bang Darto berhenti di depan sebuah batu besar yang tertutup lumut. Batu itu bentuknya aneh, kayak kepala makhluk besar yang setengah tertanam di tanah. Di sekelilingnya ada tanah becek dan beberapa sesajen kering. Raffi nahan napas, bersembunyi di balik pohon pisang. Bang Darto buka satu wadah dari gerobaknya, sisa adonan martabak yang masih lembek. Dia ambil segenggam, taruh di atas batu itu pelan-pelan. Lalu dia duduk bersila di tanah sambil komat kamit baca sesuatu. Suaranya rendah, dalam, dan gak jelas. Tapi di sela-selanya, Raffi bisa dengar beberapa kata Jawa yang bikin merinding. Sing derek aku, sing maringi rezeki, tulung tampani persembahan iki. Buto ijo. Raffi nunduk lebih dalam, jantungnya berdebar cepat. Di kepalanya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa benar Bang Darto pesugihan? Apa itu sebabnya martabaknya bisa seenak itu? Tiba-tiba angin berhembus kencang banget. Dedaunan bambu bergoyang hebat. Tanah di sekitar mereka kayak ikut bergetar. Lampu senter kecil di tangan Raffi mati mendadak, padahal baru aja dinyalain. Dari arah hutan muncul suara berat yang bikin telinga Raffi pengen nutup sendiri. Darto, suara itu dalam, bergema. Wes wayahe, ganti tumbal. Raffi langsung gemetar hebat. Dari balik kegelapan, kabut di antara batang bambu mulai buyar. Ada sosok besar perlahan muncul. Kulitnya hijau gelap, tinggi hampir 2 kali manusia biasa, dan matanya menyala kekuningan seperti bara api. Buto ijo. Makhluk itu jalan pelan. Setiap langkahnya bikin tanah bergetar. Tangannya besar banget, jarinya panjang dan kukunya hitam. Suaranya seperti gabungan dari geraman binatang dan napas manusia. Bang Darto masih duduk di tempatnya, tapi wajahnya sekarang tegang banget. Ndoro, donco kula sampun. Tumbal, dereng wonten, paringana kula wekdal malih, sedinten kemawon. Suaranya terbote bata, memohon. Buto ijo mendekat. Suaranya berat banget. Janji iku kudu ditepati. Darto, aku wis maringi rezeki. Saben wengi martabakmu ora tau sepi. Saiki gantiane nyawa. Bang Darto tunduk, matanya basah. Doro sabar, Doro besok. Besok malam aku nyediake. Raffi yang dari tadi cuma bisa diem, sekarang mulai ngerasa lututnya lemes. Nafasnya makin pendek, tapi rasa penasaran campur takut bikin dia nggak bisa pergi dari tempatnya. Dia lihat Buto ijo menunduk. Lalu tangannya yang besar itu nyentuh adonan di atas batu. Adonan itu langsung bergelembung, kayak mendidih. Dari dalamnya muncul darah hitam kental, menetes ke tanah. Tanah yang kena darah itu langsung berasap pelan. Dan aroma amisnya nyebar cepat banget. Bang Darto menunduk makin dalam. Ampanen kula dereng enten korban. Buto ijo ngeluarin suara berat yang kayak geraman. Besok malam, yen ora ana tumbal, aku sing jupuk awakmu. Darto, setelah ngomong itu, tubuh besar hijau itu mulai kabur. Perlahan lenyap ke balik kabut. Tapi sebelum sepenuhnya hilang, matanya sempat menatap ke arah tempat Raffi sembunyi. Sekilas aja, tapi cukup bikin darah Raffi serasa berhenti mengalir. Makhluk itu tahu dia di sana. Begitu Buto ijo lenyap, Raffi baru sadar tangannya gemetar parah. Dia pelan-pelan mundur, tapi kakinya nginjek ranting kering. Krek,
Bang Darto langsung nengok tajam ke arah suara itu. "Siapa itu?" bentaknya keras. Raffi panik. Langsung lari sekuat tenaga, nabrak ranting, nyibak semak belukar. Nafasnya ngos-ngosan, tapi suara langkah Bang Darto terdengar di belakang. "Bahente, siapa kau?" "Awas tak, Anthony Yen, ketangkep." Tapi Raffi nggak berhenti. Dia terus lari sampai keluar dari hutan bambu dan nemuin jalan kampung. Badannya keringetan semua, mukanya pucat. Begitu nyampe di rumah saudaranya, dia langsung masuk kamar dan kunci pintu rapet-rapet. Malam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Setiap kali matanya merem, bayangan Buto Ijo muncul, mata kuningnya, tangannya yang besar, dan suaranya yang berat. Sampai subuh, Raffi masih terjaga, tapi satu hal yang terus muter di kepalanya. Kata Tumbal, siapa yang bakal jadi korban Bang Darto besok malam? Besok paginya, Raffi kelihatan lemas. Budi sepupunya nanya kenapa, tapi Raffi cuma jawab dia nggak enak badan. Sepanjang hari dia mikir keras, nyusun rencana. Kalau malam nanti Bang Darto beneran mau kasih tumbal, dia harus ngelakuin sesuatu. Tapi gimana caranya lawan orang yang punya perjanjian sama makhluk kayak gitu? Menjelang malam, rasa takut di dada Raffi makin kuat, tapi dorongan untuk tahu kebenaran lebih besar. Dia bawa senter, jaket, dan diam-diam keluar rumah pas semua orang udah tidur. Kali ini, dia nggak mau cuma ngintip. Dia pengen lihat sampai akhir. Begitu sampai di pasar, gerobak Bang Darto udah nggak ada. Raffi langsung menuju jalan kecil ke arah hutan bambu lagi. Langit malam itu mendung tebal. Bulan ketutup awan, dan kabut mulai turun. Semakin dekat ke hutan, dia dengar suara seperti orang baca mantra pelan, tapi nada suaranya aneh, kayak dua suara sekaligus. Satu dari mulut manusia, dan satu lagi dari makhluk yang lebih dalam. Dia ngendap ke balik pohon, ngintip dari sela daun. Bang Darto lagi berdiri di depan batu besar itu lagi, tapi kali ini di depannya ada sesuatu. Raffi ngelihat sosok perempuan muda, mungkin umur 20-an, matanya tertutup kain, tangannya diikat ke batang bambu, mulutnya ditutup lakban. Raffi hampir teriak, tapi dia langsung nutup mulut sendiri. Perempuan itu gemetar. Mungkin baru sadar, dia bakal dijadiin tumbal. Bang Darto mulai ngangkat kedua tangannya ke langit, nyebut nama Buto Ijo berulang kali. Dari arah hutan, suara angin tiba-tiba berubah jadi pekikan keras, seperti ratusan suara bersamaan. Raffi udah gak tahan, dia harus ngelakuin sesuatu. Tanpa pikir panjang, dia ambil batu dan lempar ke arah batu besar itu, biar perhatian Bang Darto kepecah. Batu itu kena tepat di dekat kaki Bang Darto, dan suara keras bikin semuanya berhenti. Bang Darto langsung nengok ke arah Raffi, matanya merah, bukan kayak manusia lagi. "Kowe maneh tuh bocah sialan." Teriak. Raffi langsung kabur, tapi kali ini langkah Bang Darto lebih cepat. Dalam beberapa detik aja, Bang Darto udah hampir nyusul, tapi tiba-tiba dari belakang mereka muncul suara berat itu lagi. Dot, suara Buto Ijo. Langkah Bang Darto berhenti seketika, mukanya pucat. Dari balik kabut, Buto Ijo muncul lagi, tapi kali ini bentuknya lebih besar, lebih menyeramkan. "Sapa iki bocah?" Suaranya bergema, mata kuningnya nyala terang. "Ndoro, ampun, kula badhe nyediake tumbal niki," kata Bang Darto terbata-bata, menunjuk ke arah Raffi. Raffi langsung ngerasa darahnya berhenti ngalir. Dia yang ditunjuk, dia yang bakal dijadiin tumbal. Buto Ijo melangkah maju. Setiap langkahnya bikin tanah retak halus. "Sing iki wei, Darto?" Bocah iki wanin delok perjanjian suci. Bang Darto udah gak ngomong lagi. Dia cuma nunduk, gemetar. Tapi tiba-tiba, dari arah tanah di bawah batu besar itu, cahaya hijau mulai muncul. Angin makin kencang, suara dari hutan makin keras. Raffi dengan sisa tenaganya ambil ranting yang ujungnya masih nyala api dari sisa obor di pinggir jalan setapak. Dia lempar ke arah adonan yang tadi ditaruh Bang Darto. Adonan itu langsung kebakar dan api menyala terang banget. Buto Ijo ngeluarin pekikan keras banget sampai daun-daun bambu bergetar hebat. Api itu bikin bentuk tubuhnya bergetar, kabur, lalu perlahan hilang jadi kabut hitam. Bang Darto jatuh sujud menjerit marah. "Kowe wis ngerusak kabeh rezekiku,
uripku. Tapi Raffi gak sempat mikir. Dia langsung tarik perempuan yang diikat tadi dan kabur sekuat tenaga ke arah desa. Suara jeritan Bang Darto dan angin keras masih kedengaran dari belakang, tapi perlahan-lahan semuanya hilang. Cuman tersisa sunyi dan aroma adonan gosong di udara. Raffi baru berhenti pas udah sampai di dekat rumah warga pertama di tepi desa. Napasnya terengah, tapi rasa takutnya belum hilang. Di belakangnya, hutan bambu itu tampak tenang lagi, seperti gak pernah terjadi apa-apa. Tapi malam itu, meski buto ijo udah hilang, Raffi tahu satu hal. Pesugihan gak pernah bener-bener berakhir. Karena di udara yang lembab itu, aroma martabak manis masih samar tercium. Dan dari arah pasar, terdengar suara gerobak didorong pelan. Krik, seolah Bang Darto belum benar-benar pergi. Malam itu udara terasa berat. Hutan bambu di belakang pasar desa Jatisari masih menyimpan bayang-bayang kejadian yang baru saja dilihat Raffi. Nafasnya masih memburu. Jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah yang hidup, lembek dan bergetar halus di bawah telapak kakinya. Dalam kegelapan, satu-satunya cahaya hanyalah sinar redup bulan yang menembus sela-sela daun bambu. Raffi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Begitu sampai di jalan desa, dia baru berani menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tak ada suara, hanya desir angin yang melintasi pohon pisang dan suara jangkrik yang terdengar seperti bisikan. Tapi dia yakin makhluk itu benar-benar nyata. Buto Ijo, sosok besar hijau yang matanya menyala, yang barusan berbicara dengan Bang Darto, seperti dua makhluk yang sudah lama saling kenal. Raffi akhirnya sampai di rumah saudaranya dengan napas ngos-ngosan. Pintu rumah sudah terkunci, tapi dia nekat mengetuk keras-keras. "Mas, buka Mas." Suaranya serak dan gemetar. Dari dalam, saudaranya, Mas Giman, keluar setengah ngantuk, masih memakai sarung dan baju kaos lusuh. "Raf lah, ngopo kau? Isi mlebu bengi-bengi ngono iki. Kowe ngerti ora wis jam piro iki, Raf? Ngapain kamu pulang tengah malam begini? Kamu tahu nggak ini sudah jam berapa?" Raffi nggak jawab. Dia langsung masuk, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk di lantai. Keringatnya bercucuran, meskipun udara malam begitu dingin. Mas Giman menatapnya heran. "Kau, kenapa tuh? Kok kayak ketemu Demit we? Kamu kenapa sih?" "Nah, akan kayak habis ketemu setan aja." Raffi cuma bisa bilang lirih, "Mas, aku lihat sesuatu di hutan belakang pasar. Bang Darto, dia bukan orang biasa." Mas Giman diam, tatapannya berubah serius. "Maksudmu pie? Maksudmu gimana?" Raffi menceritakan semuanya. Tentang adonan yang bergerak sendiri, tangan Bang Darto yang kehijauan, dan malam ini tumbal yang disebet-sebet Buto Ijo. Setiap kalimat keluar dengan suara pelan, tapi jelas. Dan Mas Giman mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya semakin tegang. Setelah Raffi selesai, Mas Giman berdiri pelan lalu menarik napas panjang. "Raf, aku wis curiga sakabai en. Wong-wong ka en pada ngomong ien martabak Bang Darto kuwi ora mengenak, tapi ora wajar. Kabeh sing tau kerja bareng karo Darto, ra ono sing awet. Ana sing tiba-tiba lara, ana sing ilang." "Raf, aku udah curiga dari dulu. Orang-orang sini bilang martabak Bang Darto itu bukan cuma enak, tapi nggak wajar. Semua yang pernah kerja bareng Darto, nggak ada yang awet. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang hilang." Raffi menelan ludah. "Mas, aku takut. Aku kayaknya kena sesuatu. Waktu aku lari tadi, aku nginjek adonan sisa di tanah. Terus sekarang kakiku gatal banget." Dia buka celana panjangnya sedikit. Mas Giman langsung mundur setengah langkah. Di pergelangan kaki Raffi tampak bercak hijau kehitaman. Awalnya cuma sebesar uang koin, tapi sekarang membesar. Seperti luka bakar tapi berdenyut pelan, seolah hidup. "Ya Allah, Raf," gumam Mas Giman pelan. Wajahnya memucat. "Iki dudu lara biasa. Ini bukan luka biasa. Ini tanda apa, Mas?" Mas Giman menatapnya, lalu berkata pelan, "Tumbal." Raffi langsung menatap tajam. "Tumbal? Maksudnya gimana?" Mas Giman tidak langsung menjawab. Dia duduk di kursi rotan yang sudah tua, menyalakan rokok kretek, lalu berkata lirih, "Buto Ijo, iku ora mung legenda, ono sing bener-bener
njaluk tumbal, kanggo menjaga rejeki. Biasane sing digawa buto ijo iku wong sing tanpa sengaja kena jejak utawa bekas persembahan. Mungkin kau nginjek sisa sesajen, terus aku bakal diapain? Mas Giman menghela napas. Orang ngerti, Raf. Nanging yen tenan kowe wis kecantol, berarti buto ijo wis ngerti jenengmu, aromamu, awakmu, dua ke bakal tekan jupuk. Nggak tahu, Raf. Tapi kalau benar kamu sudah kena, berarti buto ijo sudah tahu namamu, bau tubuhmu, dan tempatmu. Dia akan datang menjemput. Raffi menelan ludah keras-keras. Malam itu, mereka berdua tak bisa tidur. Setiap kali angin berdesir di luar, Raffi langsung menoleh. Takut bayangan hijau itu muncul di jendela. Keesokan paginya, bercak di kaki Raffi makin parah. Kini warnanya lebih pekat, dan dari dalamnya keluar aroma amis. Seperti darah basi. Raffi mencoba menutupinya dengan perban, tapi rasa panas dan nyerinya seperti menjalar naik ke betis. Setiap langkah terasa berat. Di luar, ayam-ayam baru berkokok, tapi suasana rumah terasa mencekam. Mas Giman menyarankan pergi ke orang pintar di ujung desa, Mbah Joyo, yang katanya bisa melihat makhluk halus. Sore harinya, mereka berdua jalan ke rumah Mbah Joyo. Rumahnya terletak di pinggir sawah, berdinding anyaman bambu, dengan dupa yang menyala di depan pintu. Begitu Raffi masuk, Mbah Joyo langsung menatap kakinya, tanpa perlu ditunjukkan. "Wis, aku ngerti," katanya pelan. "Kau wis kekenthol tumbo. Iki tanda saka buto ijo peliharaan Darto. Wong iki wis dawa ngelakoni pesugihan, tapi saiki waktune wis nyedak. Dheweke kudu nyerah tumbal anyar." "Raffi, apa bisa disembuhin, Mbak?" Mbah Joyo menggeleng pelan. "Ora gampang. Yen makhluke wis ngerti kowe, mang ana siji cara. Kowe kudu ngembal, Kak, sing dadi hak Artin. Kowe kudu ngadep yo neng ngarep buto ijo lan nyebut asale." Mas Giman langsung menolak. "Mbah, bahaya kuwi, bocah iki aiso mati." Tapi Mbah Joyo tetap tenang. Yen ora enggono, nyawane tetap dijupuk. Mending dicoba. Raffi menatap Mbah Joyo dengan mata kosong, antara takut dan bingung. Tapi satu hal yang pasti, dia tak mau mati begitu saja. Malam itu juga, Mbah Joyo menyiapkan sesaji kecil, bunga 7 rupa, kendi air, dan sepotong martabak sisa dari gerobak Bang Darto yang mereka ambil diam-diam tadi siang. Ketika mereka membuka wadahnya, martabak itu sudah berubah warna, tidak lagi coklat keemasan, tapi hijau tua dengan aroma anyir. Mbah Joyo hanya mengangguk pelan. "Iki wis jelas. Rebuto aja wis ana ingkin." Malam semakin larut. Di luar, suara kodok bercampur dengan desir angin. Mbah Joyo mulai membaca mantra pelan-pelan, bahasa Jawa kuno yang bahkan Raffi tidak bisa pahami. Asap dupa mengepul, menebar wangi campuran kemenyan dan bunga melati. Lalu Raffi mulai merasa sesuatu. Udara di dalam ruangan mendadak dingin, bahkan napas terasa beku. Lampu minyak bergetar kecil. Mbah Joyo berhenti sejenak lalu berbisik. "Doeke wis teka." Suara berat, seperti batu digerus, terdengar dari luar rumah. Lantai bambu bergetar pelan. Dari celah dinding, tampak bayangan besar berwarna hijau lewat perlahan. Raffi memejamkan mata, tapi rasa takutnya makin menjadi. Aku ora sanggup, Mbah." "Tenang, Nak," kata Mbah Joyo, ngucap bismillah. "Aja nganti disebut jenengmu karo makhluke." Tapi terlambat. Suara dari luar rumah menggema rendah, memanggil dengan suara parau. "Raffi." Suara itu membuat darah Raffi seperti berhenti mengalir. Dia tahu, makhluk itu sudah tahu namanya. Mbah Joyo berteriak, membaca mantra makin cepat. Tapi tiba-tiba, lampu padam. Jalap total. Suara napas berat terdengar dari luar jendela. Lalu kayu dinding berderit seperti ditekan sesuatu yang sangat besar. "Raffi wis hai." "Raffi, sudah waktunya." Raffi menjeret, lalu berlari keluar rumah. Tak peduli teriakan Mbah Joyo di belakangnya. Hujan deras turun tiba-tiba. Kilat menyambar langit Jatisari, menerangi sawah yang gelap. Raffi berlari sekuat tenaga menuju desa, tapi tubuhnya lemas. Kakinya makin panas, bercak hijau kini menjalar sampai paha. Dari dalam luka itu, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Sesampainya di jalan dekat pasar, Raffi melihat sesuatu gerobak hijau tua milik Bang Darto. Berdiri di tempat yang sama,
seperti malam pertama. Tapi kali ini tanpa lampu, tanpa suara, hanya berdiri diam. Di atas mejanya ada adonan yang menggumpal, menggeliat pelan, seolah memanggil. "Raffi, aku kudu ngelawan iki," gumamnya pelan. Dia mendekat, dan entah kenapa, semakin dekat dia melangkah. Semakin kuat bau amis bercampur wangi martabak itu menusuk hidungnya. Dia tahu, inilah pusat kutukan itu. Tiba-tiba, di belakang gerobak, sosok Bang Darto muncul. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. "Nak Raffi." "Wes, tak tunggu." "Nak Raffi, sudah kutunggu." Raffi mundur selangkah. Kamu sengaja, kamu persembahkan aku?" Bang Darto menatapnya tanpa ekspresi. "Aku raduwe pilihan, nak. Yen ora, nyawaku sing dijupuk. Aku mau ngejaga warungku, rezekiku. Tapi kamu ngebunuh orang." Bang Darto tertawa lirih. Suaranya serak dan gila. "Wong kene kabeh mangan saka tumbal, nak. Sing penting urip." Sebelum Raffi bisa menjawab, tanah di bawahnya bergetar. Dari balik gelap hutan bambu, muncul lagi suara berat itu. Langkah besar, napas seperti hembusan angin dari jurang. Buto ijo muncul perlahan. Tubuhnya menjulang, matanya menyala merah kehijauan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Bang Darto menunduk, gemetar. "Tuan, iki tumbal anyar." Raffi berteriak, "Aku ora bakal dadi tumbalmu." Dia mengambil kendi air dari tangan Mbah Joyo yang sempat dibawa, lalu memercikkannya ke arah makhluk itu. Airnya memercik, tapi bukan basah yang muncul, melainkan suara mendesis keras, seperti besi panas kena air. Buto ijo meraung, tubuhnya berasap. "Anak Eden, kowe wani nolak aku? Anak gila, kau berani menolak aku?" Raffi menatap dengan mata marah bercampur takut. "Aku ora gelem dadi panganmu." Makhluk itu mengamuk, menghantam tanah, membuat gerobak martabak hancur berkeping-keping. Adonan di atas meja menetes ke tanah dan mendadak berubah jadi darah. Raffi lari, tapi tubuhnya berat. Setiap langkah seperti ditarik ke belakang. Bang Darto berusaha menahan Buto ijo, tapi makhluk itu malah membantingnya ke tanah. Suara tulang patah terdengar jelas. "Darto, janjimu wis rampung?" Makhluk itu menunduk, mencengkeram tubuh Bang Darto, lalu dalam sekejap melahapnya. Jeritan Bang Darto menggema panjang, lalu hilang di telan malam. Raffi menatap ngeri. Mbah Joyo muncul dari arah lain, memanggil keras, "Raffi, K.N. Cepet Raffi, sini, cepat." Raffi berlari second keng-keng-kengnya menuju arah suara itu. Di belakangnya, Buto ijo mengaum, tapi semakin lama suaranya makin jauh, makin samar, hingga akhirnya hanya tersisa suara hujan. Raffi jatuh tersungkur di pelukan Mbah Joyo. Kakinya masih terasa panas, tapi bercak hijau itu perlahan mulai memudar. Mbah Joyo menatap langit, lalu berkata pelan, "Sakjane, yen wis ana sing bali nyawane marang asal, kutukane bakal sirna. Kalau sudah ada yang mengembalikan nyawanya ke asal, kutukannya akan hilang." Raffi menatapnya lemah. "Berarti, Bangda." Mbah Joyo mengangguk. "Wis mbayar kabeh dosa lan tumbal. Rezeki saka jalur peteng ora ana thing langgeng. Nah, sudah membayar semua dosa dan tumbalnya. Rezeki dari jalan gelap tidak ada yang abadi. Nah, malam itu hujan terus turun, membasahi sisa gerobak yang hancur dan adonan yang berubah jadi lumpur merah. Raffi hanya duduk diam, memandang ke arah pasar yang sepi. Wangi martabak yang dulu menggoda kini berubah jadi bau amis kematian. Dan di ujung malam, Raffi bersumpah dalam hati dia takkan pernah lagi tergoda oleh aroma martabak di desa Jatisari. Karena dia tahu ada rasa yang lebih dari sekadar gurih dan manis, rasa kematian yang menunggu di balik setiap gigitan. Malam di desa Jatisari kembali sunyi. Hujan sudah reda, tapi aroma tanah basah masih terasa kuat di udara. 2 hari berlalu sejak malam mengerikan itu. Sejak Buto ijo melahap tubuh Bang Darto di depan mata Raffi. Tapi meskipun semuanya tampak tenang, ada sesuatu di dalam dada Raffi yang terus bergetar, rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan. Setiap malam, ia masih mendengar gema suara berat itu. Entah nyata atau cuma bayangan di pikirannya. Pagi itu, Raffi memberanikan diri kembali ke pasar. Matahari baru naik, tapi pasar belum seramai biasanya. Banyak lapak masih tertutup, dan beberapa pedagang memilih tidak buka. Raffi berjalan perlahan menuju ujung jalan pasar, tempat gerobak martabak biasanya berdiri. Di sanalah
Di bawah pohon waru besar, ia melihat sesuatu gerobak hijau tua milik Bang Darto. Tapi kini, gerobak itu dibiarkan begitu saja, ditutup separuh dengan terpal sobek. Cat hijaunya pudar, roda besinya berkarat, dan di bawahnya ada genangan air hujan yang tenang, memantulkan langit mendung. Raffi menatap gerobak itu lama. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitar gerobak terasa lebih dingin daripada tempat lain. Ia melangkah pelan mendekat, menyingkap terpal. Dan di sanalah, dia melihatnya di atas meja kayu gerobak. Masih ada wadah besar berisi adonan martabak. Warnanya bukan putih kekuningan seperti biasa, tapi hijau pucat. Dan yang lebih menyeramkan, adonan itu berdenyut. Pelan, tapi jelas. Seperti jantung yang berdetak hidup. Raffi mundur 2 langkah, menahan napas. Aspeknya, tapi sebelum dia sempat pergi, dia mendengar suara kecil. Raffi, suara itu lirih, tapi terdengar jelas di telinganya. Suara itu seolah keluar dari dalam gerobak. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sekitar. Suara pasar yang biasanya ramai, kini seolah menghilang. Raffi menelan ludah, lalu berusaha menenangkan diri. Cuma halusinasi, katanya pelan. Tapi entah kenapa, adonan di depan matanya mulai bergetar makin cepat. Seperti mendengar suaranya. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari dalam adonan gelembung besar yang pecah, menyemburkan cairan hijau kental ke permukaan meja. Bau amis bercampur wangi martabak menguar bersamaan. Raffi hampir muntah karena baunya. Ia berlari menjauh, menutup hidungnya dengan tangan. Saat ia menoleh lagi, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Di permukaan adonan itu, perlahan muncul bentuk wajah. Wajah Bang Darto, matanya tertutup, tapi mulutnya terbuka, seperti sedang mengucapkan sesuatu yang tak bersuara. Raffi jatuh terduduk di tanah. Gemetar hebat, ia injin lari, tapi tubuhnya terasa lemas. Wajah itu membuka mata perlahan. 2 bola mata kehijauan menatap langsung ke arahnya. "Nak, tolong aku." Suara itu lirih, seperti keluar dari bawah tanah. "Aku masih di sini." Wah, Raffi memegangi kepalanya. Kamu udah mati, Bang. Aku lihat sendiri." Tapi wajah itu tetap berbicara. "Ora kabeh sing ilang iku mati, Nak. Tidak semua yang hilang itu mati, Nak. Aku kena kutuk. Awakku ora iso tenang. Amarga tumbal terakhir durung lengkap. Aku kena kutuk. Tubuhku belum bisa tenang karena tumbal terakhir belum lengkap." Raffi menatapnya dengan mata melebar. "Tumbal terakhir? Siapa?" Wajah di adonan itu tersenyum pelan. Tapi senyum itu dingin dan membuat darah Raffi seperti berhenti mengalir. "Kau nak, Raffi." Tubuh Raffi langsung kaku. Napasnya memburu. Dadanya sesak. Ia bangkit dan langsung berlari meninggalkan pasar tanpa menoleh. Di belakangnya, suara lirih itu terdengar semakin jelas. "Tumbalku durung rampung. Tumbalku belum selesai." Sampai di rumah Mas Kiman, Raffi langsung menutup pintu dan mengunci semua jendela. Mas Kiman yang baru pulang dari sawah menatapnya bingung. "Raf, ngopo maneh iki? Kok koyo wong dikejar apa?" "Raf, kenapa lagi ini? Kok kayak dikejar sesuatu?" Raffi gak langsung jawab. Ia cuma gemetar dan memegangi dada. Setelah beberapa menit, barulah dia bisa bicara. Ia ceritakan semuanya tentang gerobak itu, adonan yang hidup, dan wajah Bang Darto yang muncul di permukaannya. Mas Giman langsung duduk pelan, wajahnya berubah serius. "RAF aku wis njeleng kau, yen wis nyangkut karo pesugihan, ra gampang metu. Wong sing nyedek karo jalur peteng, biasan, ora bisa mati tenang. Raf, aku sudah bilang, kalau sudah tersangkut pesugihan, nggak gampang lepas. Orang yang dekat dengan jalan gelap biasanya nggak bisa mati tenang." "Tapi Mas," suara Raffi bergetar. "Dia nyebut aku tumbal terakhir. Aku nggak ngerti maksudnya apa." Mas Giman menghela napas panjang. "Mungkin sebab sederhana, Raf. Waktu kowe mangan martabake kui, separo wis mlebu awakmu. Artin, rolan kutukane wis nyampur karo awakmu. Dadio, kowe saiki dadi jembatan antarane donya wong urip lan donya peteng." "Mungkin sebabnya sederhana, Raf. Waktu kamu makan martabak itu, sebagian sudah masuk tubuhmu. Artinya, roh dan kutukannya sudah bercampur dengan tubuhmu. Sekarang kamu jadi jembatan antara dunia hidup dan dunia gelap.
Raffi terdiam. Kata-kata itu menghantam seperti palu di kepalanya. Ia mencoba mengingat kembali malam waktu dia makan martabak itu. Setengah potong kumas setingga, tapi rasanya luar biasa enak. Manis, gurih, tapi ada sensasi aneh seperti lidahnya mati rasa sesaat. Ia pikir waktu itu cuma karena lapar. Tapi semuanya masuk akal. Malam itu, angin di luar berhembus keras. Hujan mulai turun pelan-pelan, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan samar-samar, padahal tak ada yang punya acara di desa. Raffi dan Mas Giman menatap keluar jendela. Suara itu makin lama makin jelas, bercampur dengan langkah kaki berat. Kleg, seperti tanah diinjak sesuatu yang besar. Mas Giman berbisik pelan, "Raff, aja metu. Tetap aja ngomong. Opo-opo. Raff, jangan keluar. Matikan lampu. Jangan bicara apapun." Mereka berdua duduk diam di ruang tengah, hanya diterangi cahaya samar dari lampu minyak. Tapi tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok-tok, tok. Raffi langsung pucat. "Mas," bisiknya lirih. "Siapa itu?" Mas Giman tidak menjawab, tapi tangannya gemetar saat memegang bahu Raffi. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok-tok, tok. Lalu suara berat dari luar terdengar jelas. "Buka." Raffi langsung menutup mulutnya. Itu suara yang sama suara dari gerobak. Mas Giman berdiri perlahan, mengambil parang dari dapur lalu berbisik, "Kowe sembunyi, neng kamar mburi. Kamu sembunyi di kamar belakang." Tapi sebelum Raffi sempat bergerak, pintu depan tiba-tiba bergetar keras. Brok, kayu pintu seolah ditendang sesuatu dari luar. Gagang pintu berputar pelan, meskipun terkunci. Lalu, dari celah di bawah pintu, merembes cairan hijau kental seperti lendir. Bau amis dan wangi martabak bercampur di udara. Raffi menutup hidungnya, tapi matanya menatap cairan itu yang makin lama makin banyak, merayap ke arah kakinya. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah kaki berat, disertai napas kasar. "Raffi, aku butuh tumbal terakhir. Kowe durung rampung tugasmu." "Raffi, aku butuh tumbal terakhir. Kamu belum selesai dengan tugasmu." Mas Giman mengangkat parang, tapi tangan tuanya bergetar. "Ora aiso mlebu kene, metu saka omahku. Setan, kamu gak bisa masuk ke sini. Keluar dari rumahku, setan." Suara itu tertawa pelan, berat, seperti dua batu digesek. "Sing manggan martabak Darto, dadi duaku selawase. Siapapun yang makan martabak Darto, jadi milikku selamanya." Tiba-tiba, semua lampu padam. Jalap total, hanya suara napas Raffi dan Mas Giman yang terdengar. Lalu terdengar suara langkah di dalam rumah padahal pintu belum terbuka. Langkah berat itu mendekat pelan. Lantai bambu berderit. Raffi memejamkan mata, menahan napas. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk dari belakang. Ada yang berdiri di dekatnya. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya seperti keluh. Lalu, di telinganya terdengar bisikan lirih. "Raffi, kowe wis dadi bagian martabak." "Raffi, kamu sudah jadi bagian dari martabak." Dia berbalik spontan, tapi tak melihat apa-apa. Hanya udara dingin yang menusuk. Tapi di sudut ruangan, terlihat sesuatu menggumpal di lantai adonan martabak berwarna hijau. Bergerak pelan, seperti makhluk hidup. Dari dalamnya muncul tangan hitam kehijauan, lalu kepala, dan perlahan tubuh Bang Darto keluar dari gumpalan itu. Tubuhnya penuh cairan lengket dan aroma busuk yang bercampur manis. "Raffi," suaranya serak, lirih, seperti datang dari perut bumi. "Kowe sing terakhir, saiki gantianmu. Kamu yang terakhir. Sekarang giliranmu." Raffi mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Mas Giman mengayunkan parang, tapi parang itu berhenti di udara sebelum menyentuh tubuh Bang Darto. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Bang Darto menatap mereka berdua dengan mata kosong yang memantulkan cahaya kehijauan. "Aku wis nyerahke awakku. Saiki tinggal tumbal sing mangan hasilku. Aku sudah menyerahkan tubuhku. Sekarang tinggal tumbal yang memakan hasilku." Raffi berteriak. "Aku ora gelem. Aku ora salah apa-apa. Aku nggak mau. Aku nggak salah apa-apa." Bang Darto mendekat perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lendir di lantai. "Sabin wong sing nyicipi rejeki peteng kudu bayar nak. Setiap orang yang mencicipi rejeki gelap harus membayar nak." Raffi berusaha kabur ke dapur, tapi tubuhnya lemah. Rasa panas di kakinya muncul lagi.
kini menjalar sampai dada. Ia jatuh tersungkur, dan dari kulitnya muncul urat-urat hijau tipis yang berdenyut. Suaranya serak, "Mas, tolong." Mas Giman hanya bisa menatapnya dengan air mata berlinang. "Raf, bertahan, nak." Tapi semuanya sudah terlambat. Raffi menatap tangannya sendiri dan melihat kulitnya mulai berubah warna. Urat hijau itu naik ke wajahnya, ke matanya. Dari dalam tubuhnya terdengar suara berdetak, bukan jantung, tapi seperti suara adonan yang mengembang. Bang Darto tersenyum tipis. "Wes, rampung, sudah selesai." Angin berhembus kencang, lalu tiba-tiba semuanya hening. Hujan berhenti, suara gamelan hilang, dan udara kembali diam. Mas Giman menatap ke arah Raffi, tapi yang dilihatnya hanyalah tumpukan adonan hijau di lantai berdenyut pelan, hidup sejak malam itu. Warga desa Jatisari tidak pernah lagi melihat Raffi. Gerobak martabak Bang Darto dibiarkan membusuk di ujung pasar. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, wangi martabak manis kembali tercium di udara. Manis, gurih, menggoda, membuat orang yang lapar ingin mencari sumber aromanya. Tapi semua warga tahu satu hal, tidak ada yang berani mendekat lagi. Karena kata orang-orang tua, setiap kali aroma itu muncul, berarti martabak terakhir sedang dibuat. Dengan adonan yang masih berdenyut seperti jantung manusia, malam itu, desa Jatisari kembali diselimuti kabut tebal. Angin yang biasanya hanya berdesir pelan, kini terasa seperti bisikan halus yang menelusup ke celah jendela. Raffi terjaga dari tidurnya, dada berdebar, napasnya terasa berat. Suasana kamarnya terasa aneh, seperti ada yang mengintai dari balik gelap. Ia melihat jam dinding, pukul 2:13. Tapi yang membuatnya merinding bukan karena waktu itu larut, melainkan karena aroma. Aroma yang sama seperti malam ketika ia pertama kali beli martabak Bang Darto. Wangi itu datang pelan, manis, gurih, tapi juga amis di ujung hidung. Seolah-olah mentega dan darah bercampur jadi satu. Hidung Raffi mencium semakin jelas. Aroma itu datang dari dapur. Ia sempat menelan ludah, menegakkan badan, lalu berbisik ke dirinya sendiri. Mungkin cuma halusinasi. Aku cuma kebawa pikiran. Tapi detik berikutnya terdengar cetok, 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 cetok. Suara spatula besi menghantam wajan. Raffi langsung membeku. Di dapurnya, suara itu terus berulang, ritmis, seperti seseorang sedang menggoreng sesuatu dengan tenang. Dia memberanikan diri turun dari tempat tidur. Lantai rumahnya terasa dingin, bahkan terlalu dingin. Setiap langkah menimbulkan suara krek karena ubin tua itu sedikit retak. Saat tiba di depan dapur, lampu di ruangan itu mati. Tapi dari celah pintu ada cahaya kehijauan redup seperti nyala api yang aneh. Raffi memegang gagang pintu, tangannya gemetar. "Sing, siapa?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Tapi aroma martabak itu makin kuat, menusuk sampai bikin perutnya mual. Ia perlahan membuka pintu. Begitu pintu terbuka setengah, Raffi langsung mundur satu langkah. Di atas meja dapur, adonan martabak bergelombang pelan, seperti makhluk hidup yang sedang bernapas. Di sebelahnya ada wajan tua, masih mengepulkan asap tipis kehijauan. Padahal kompor tak menyala. Raffi memandang dengan mata lebar. Dan seketika, dari tengah adonan itu muncul bentuk wajah. Wajah itu perlahan timbul dari permukaan lengket adonan, dengan detail yang semakin jelas. Kulitnya seperti terbuat dari campuran tepung dan daging, matanya menyala hijau. Dan senyumnya, itu senyum yang sangat dia kenal. "Bang Darto," suara Raffi pecah, hampir tak keluar dari tenggorokan. Senyum itu makin lebar. "Kowe durung bayar martabakmu, nak." Suara itu berat, seperti berasal dari dalam tanah. Raffi mundur sambil memegang dada. Tubuhnya bergetar. Aku nggak punya utang. Aku cuma makan sedikit." Wajah dari adonan itu mengeluarkan tawa parau. "Sedikit atau banyak, tetap tumbal, nak. Kowe wis nandangi nasibku." Lampu rumah tiba-tiba padam semua. Jalap total. Yang tersisa hanya cahaya hijau samar dari wajah Bang Darto di atas meja. Raffi mencoba lari, tapi lantai dapur terasa lengket. Saat menandak, ia melihat adonan yang sama sudah meluber ke lantai, merayap seperti lumpur hidup, menempel di kakinya. Adonan itu bergerak cepat, naik ke betis, ke lutut. Raffi panik.
mencoba menendang, tapi semakin ia berontak, semakin kuat adonan itu melilit. Suara tawa Bang Darto menggema di seluruh ruangan, bercampur dengan desis api yang entah dari mana asalnya. Kabeh kudu bayar le. Kabeh kudu dibayar nganggo jiwo. Raffi ia berusaha meraih sesuatu. Apapun, tangannya menyentuh panci, lalu melemparkannya ke arah meja. Panci itu jatuh dan membentur lantai dengan keras. Tapi tawa itu tak berhenti, justru bertambah keras. Adonan kini sudah mencapai dadanya, menutup sebagian wajah. Baunya tajam, seperti darah basi dan mentega busuk dalam keputusasaan. Raffi sempat melihat sekilas di antara kabut kehijauan itu. Bayangan sosok besar berdiri di pojok dapur. Tinggi hampir menyentuh lengket-lengket. Kulitnya hijau tua, matanya merah menyala. Buto ijo, makhluk itu menatap Raffi tanpa ekspresi. Di tangannya tergenggam kepala seseorang, kepala Bang Darto, tapi masih hidup, masih tersenyum. Kepala itu berbicara, "Gusti, Tambauku West." Buto ijo membuka mulutnya perlahan, dan dari dalamnya keluar suara seperti puluhan orang menangis. Raffi berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh lolongan angin yang mendadak menyeruak ke dalam rumah. Semua piring di dapur berjatuhan, jendela terbuka, dan aroma martabak itu kini berubah jadi bau gosong menyengat. Raffi mencoba kabur keluar, tapi pintu depan tertutup rapat, seperti dikunci dari luar. Adonan yang membelit tubuhnya mulai panas, mendidih, menimbulkan gelembung di kulitnya. Ia meraung kesakitan. "Lepas! Lepas aku!" Namun dari kegelapan, suara Bang Darto kembali terdengar. Kali ini tepat di telinganya, meski tak ada siapapun di sana. "Bayaranmu cuma satu, nak. Awak muda." Seketika, semuanya hening. Raffi jatuh tersungkur. Tubuhnya tertutup adonan yang kini benar-benar berubah menjadi kerak martabak gosong. Hanya matanya yang masih terbuka menatap langit-langit dapur yang berasap. Beberapa jam kemudian, ayam jantan berkokok. Pagi datang perlahan, membawa cahaya lembut ke setiap sudut rumah. Tapi dapur Raffi tampak sepi, hanya ada piring di atas meja, berisi martabak gosong dengan aroma aneh. Di pinggir piring itu, ada bekas jari hijau menempel, masih basah. Warga desa datang setelah mendengar kabar Raffi tak keluar sejak malam. Mereka membuka pintu dan langsung menutup hidung. "Bau opo iki, kayak daging kobong," gumam salah satu warga. Mereka menemukan piring itu, dan tak jauh dari situ, di lantai dapur, terlihat jejak kaki hijau menuju pintu belakang, lalu menghilang di tanah. Tak ada jejak keluar rumah, seolah makhluk itu lenyap begitu saja. Malam harinya, warga desa berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian itu. Semua ketakutan. Salah satu orang tua berkata pelan, "Wis tak kandani, aja sembarangan nyebut jenenge wong sing wis ora ana. Utamane sing urip karo tumbal." Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani jualan martabak di Jatisari. Gerobak tua berwarna hijau milik Bang Darto ditemukan lagi di tepi hutan bambu. Kali ini adonannya sudah kering, retak seperti kulit mati, tapi masih berbau manis menusuk. Orang-orang yang lewat malam hari kadang mencium aroma martabak dari arah hutan itu. Beberapa bilang mereka melihat sosok pria berpakaian lusuh berdiri di balik pohon, tersenyum sambil mengaduk wajan yang tak menyala. "Bang Darto," bisik seseorang yang pernah lewat. Dan dari kegelapan terdengar jawaban lirih Wesda Kandani, "Aja disebut jenengku meneh." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma martabak hangat, wangi yang menggoda perut, tapi menyembunyikan kutukan dari kegelapan. Sejak saat itu, siapapun yang mencium wangi martabak di tengah malam di desa Jatisari tak pernah benar-benar bisa tidur tenang lagi. Karena mereka tahu, itu bukan sekadar bau makanan, itu adalah panggilan dari Buto Ijo, menagih tumbal berikutnya. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi
agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Winkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggoiters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.